Teknik reframing atau pembingkaian ulang adalah teknik dalam konseling yang bertujuan untuk mengubah cara pandang atau perspektif klien terhadap suatu situasi, masalah, atau pengalaman. Alih-alih mengubah situasi itu sendiri, reframing fokus pada mengubah interpretasi atau makna yang diberikan klien terhadap situasi tersebut. Dengan mengubah bingkai pikiran, klien dapat melihat masalah dari sudut pandang yang lebih positif, adaptif, atau konstruktif. Teknik ini membantu klien untuk mengurangi dampak negatif emosi dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengatasi masalah. Mengidentifikasi bingkai pikiran awal. Langkah pertama dalam reframing adalah membantu klien mengidentifikasi bagaimana mereka saat ini melihat atau memahami suatu situasi. Konselor membantu klien untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keyakinan yang terkait dengan situasi tersebut. Ini melibatkan pemahaman tentang interpretasi subjektif klien terhadap kejadian yang dialami. Mempertanyakan keabsahan bingkai pikiran. Setelah bingkai pikiran awal teridentifikasi, konselor membantu klien untuk mempertanyakan keabsahan atau kebenaran bingkai tersebut. Klien diajak untuk melihat apakah bingkai tersebut didasarkan pada fakta atau asumsi, dan apakah bingkai tersebut membantu atau justru menghambat mereka. Konselor mendorong klien untuk melihat situasi dari berbagai sudut pandang, termasuk sudut pandang yang mungkin tidak pernah mereka pertimbangkan sebelumnya. Mencari bingkai pikiran alternatif. Setelah klien menyadari adanya kemungkinan lain dalam memandang situasi, konselor membantu klien untuk mencari atau menciptakan bingkai pikiran alternatif yang lebih positif, adaptif, atau konstruktif. Ini melibatkan penggunaan imajinasi dan kreativitas untuk melihat situasi dengan cara yang baru dan berbeda. Beberapa cara untuk mencari bingkai pikiran alternatif meliputi menekankan aspek positif, memfokuskan pada aspek-aspek positif yang mungkin ada dalam situasi tersebut, alih-alih hanya fokus pada aspek negatifnya. Misalnya, mengubah pandangan tentang kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar, melihat dari sudut pandang yang berbeda, membantu klien untuk melihat situasi dari perspektif orang lain, atau dari perspektif yang lebih luas. Ini dapat membantu mereka memahami bahwa ada berbagai cara untuk menginterpretasi suatu kejadian. Mengubah makna kejadian, membantu klien untuk memberi makna baru pada suatu kejadian. Misalnya, melihat kesulitan sebagai tantangan yang dapat membangun ketahanan diri. Memfokuskan pada kontrol diri, membantu klien memfokuskan pada hal-hal yang dapat mereka kontrol dalam situasi tersebut, dan bukan pada hal-hal yang di luar kendali mereka. Menguji bingkai pikiran alternatif. Setelah klien mengembangkan bingkai pikiran alternatif, konselor membantu mereka untuk menguji validitas dan kegunaan bingkai tersebut. Klien diajak untuk mempertimbangkan konsekuensi dari menggunakan bingkai pikiran yang baru, dan melihat apakah bingkai tersebut lebih membantu daripada bingkai pikiran awal. Ini melibatkan refleksi diri dan penilaian terhadap pengalaman baru. Mengintegrasikan bingkai pikiran baru. Jika bingkai pikiran alternatif terbukti lebih bermanfaat, konselor membantu klien untuk mengintegrasikan bingkai tersebut ke dalam cara berpikir mereka sehari-hari. Ini dapat melibatkan latihan dan pengulangan dalam berbagai situasi untuk memperkuat pola pikir yang baru. Penerapan teknik reframing dalam praktik konseling. Wawancara konseling. Konselor menggunakan wawancara untuk menggali pemahaman klien terhadap situasi yang mereka hadapi. Pertanyaan-pertanyaan terbuka digunakan untuk membantu klien mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keyakinan mereka. Refleksi dan empati. Konselor merefleksikan perasaan dan pengalaman klien dengan empati untuk membantu mereka merasa dipahami. Ini menciptakan suasana aman, di mana klien merasa nyaman untuk mengeksplorasi pikiran mereka. Teknik bertanya. Konselor menggunakan teknik bertanya untuk menantang asumsi dan interpretasi klien. Misalnya, konselor dapat bertanya, apakah ada cara lain untuk melihat situasi ini? Bagaimana jika Anda melihatnya dari sudut pandang yang berbeda? Contoh dan ilustrasi. Konselor dapat memberikan contoh atau ilustrasi tentang bagaimana reframing dapat diterapkan dalam situasi yang berbeda. Ini membantu klien untuk memahami konsep reframing dan melihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi dan analisis.
Konselor bersama klien mendiskusikan cara pandang baru dan menganalisis dampak cara pandang tersebut terhadap perasaan dan perilaku klien. Pekerjaan rumah. Klien dapat diberikan tugas di luar sesi konseling untuk mempraktikkan teknik reframing dalam situasi nyata. Ini membantu klien untuk memperkuat kemampuan mereka dalam mengubah cara pandang. Evaluasi dan tindak lanjut. Konselor dan klien secara berkala mengevaluasi kemajuan klien dan melakukan penyesuaian yang diperlukan pada rencana konseling. Evaluasi ini memastikan bahwa teknik reframing memberikan hasil yang diinginkan. Reframing adalah teknik yang fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai jenis masalah. Teknik ini dapat digunakan dalam konseling individu, kelompok, maupun keluarga. Dengan bantuan konselor, klien dapat mengembangkan kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang, mengubah interpretasi negatif, dan merespons situasi secara lebih adaptif. Ini pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan psikologis dan kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan hidup.